Di alam liar, mencari makanan bukan sekadar rutinitas. Ini adalah pertarungan untuk Hah? bertahan hidup. Ketika kita membayangkan hewan mencari makanan, mungkin yang terlintas di pikiran adalah singa yang mengejar mangsanya, atau elang yang menyambar ikan dari permukaan air. Namun alam ternyata jauh lebih kreatif dari itu. Selama jutaan tahun, beberapa hewan berevolusi dengan cara berburu yang begitu cerdas hingga terdengar mustahil. Mulai dari memancing mangsa, membuat perangkap, bekerja sama, hingga menggunakan alat layaknya manusia. Inilah hewan dengan cara mencari makanan yang paling luar biasa di dunia. Pertama, paus bungkuk. Di lautan luas, berburu ikan sendirian tidak selalu efektif. Karena itu, paus bungkuk memiliki strategi yang luar biasa. Mereka berenang membentuk lingkaran sambil mengeluarkan gelembung udara dari bawah laut. Gelembung tersebut membuat ikan panik dan berkumpul menjadi satu. Setelah mangsanya terkumpul, seluruh kelompok paus naik ke permukaan secara bersamaan dengan mulut terbuka. Menariknya, teknik ini tidak dimiliki semua paus bungkuk. Para ilmuwan menemukan bahwa perilaku ini dipelajari dan diwariskan di dalam kelompok tertentu, sehingga sering dianggap sebagai salah satu bentuk budaya pada hewan. Kedua, burung kuntul. Burung ini tidak sekadar menunggu ikan lewat. Ia benar-benar menggunakan umpan. Burung kuntul akan menjatuhkan serangga kecil, daun, atau potongan makanan ke permukaan air. Ketika ikan datang untuk memakannya, burung itu langsung menyambar. Menggunakan umpan untuk memancing mangsa adalah perilaku yang menunjukkan kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai alat, sesuatu yang hanya ditemukan pada sebagian kecil spesies hewan. Ketiga, gurita kelapa. Jika ada penghargaan untuk hewan paling kreatif di laut, gurita mungkin menjadi salah satu kandidat terkuat. Tubuhnya lunak, tidak memiliki cangkang, tidak memiliki perlindungan alami. Namun gurita kelapa menemukan solusi yang sederhana tetapi sangat cerdas. Ia mengumpulkan tempurung kelapa atau cangkang besar yang ditemukan di dasar laut. Benda itu kemudian dibawa berpindah-pindah meskipun ukurannya cukup besar dibanding tubuhnya. Saat predator mendekat, tempurung tersebut berubah menjadi benteng yang melindunginya. Gurita juga dikenal mampu membuka kerang menggunakan teknik yang berbeda sesuai jenis mangsanya. Fleksibilitas inilah yang membuat gurita dianggap sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Keempat, laba-laba jaring segitiga. Strategi berikutnya datang dari makhluk yang ukurannya hanya beberapa sentimeter. Sebagian besar laba-laba berburu dengan cara yang sederhana. Mereka membuat jaring, lalu menunggu hingga ada serangga yang terbang dan terperangkap. Tetapi tidak semua laba-laba memilih untuk menunggu. Di beberapa hutan di dunia, hidup seekor laba-laba kecil yang memiliki cara berburu yang benar-benar berbeda. Alih-alih membuat jaring yang lebar, ia justru membuat jaring kecil berbentuk segitiga. Sekilas bentuknya terlihat aneh, bahkan terlihat kurang efektif dibanding jaring laba-laba pada umumnya. Namun ternyata, bentuk itulah yang menjadi senjata utamanya. Setelah jaring selesai dibuat, laba-laba tidak langsung menunggu mangsa. Ia memegang salah satu ujung benang menggunakan kakinya, kemudian menariknya perlahan hingga seluruh jaring menjadi sangat tegang. Mirip seperti seseorang yang sedang menarik ketapel. Semakin lama ditarik, semakin besar energi yang tersimpan di dalam benang-benang halus tersebut. Saat seekor ngengat atau serangga malam terbang mendekat, laba-laba jaring segitiga tidak langsung menyerang. Ia menunggu hingga mangsanya berada pada jarak yang tepat. Dan dalam sepersekian detik, benang yang tadi ditarik langsung dilepaskan. Seketika itu juga, jaring melesat ke arah mangsa seperti ketapel. Serangga yang tidak sempat menghindar langsung terbungkus oleh benang-benang lengket. Teknik ini membuat laba-laba jaring segitiga mampu menangkap mangsa yang sebenarnya tidak sedang terbang tepat ke arah jaringnya. Alih-alih menunggu keberuntungan, ia memilih menciptakan peluangnya sendiri. Menariknya lagi, teknik ini sudah digunakan oleh spesies laba-laba tersebut selama jutaan tahun. Para ilmuwan bahkan menjadikan mekanisme jaring ini sebagai inspirasi dalam penelitian mengenai material elastis dan sistem penyimpanan energi. Siapa sangka, seekor laba-laba kecil ternyata mampu mengajarkan prinsip fisika yang sangat kompleks. Kelima, burung elang. Namun jika laba-laba mengandalkan jebakan, burung pemangsa berikut ini memilih memanfaatkan hukum gravitasi. Coba bayangkan kamu harus membuka sebuah benda yang sangat keras,
tetapi kamu tidak memiliki tangan, tidak memiliki alat, bahkan tidak memiliki gigi yang mampu menghancurkannya. Bagi sebagian besar hewan, itu berarti makanan tersebut harus dilewatkan. Namun bagi beberapa jenis elang, selalu ada cara lain. Di alam liar, elang terkadang menemukan kura-kura atau hewan bercangkang keras. Masalahnya, cangkang tersebut dirancang oleh alam untuk menahan gigitan predator. Bahkan banyak hewan menyerah karena tidak mampu membukanya. Tetapi, elang tidak mencoba memecahkannya dengan paruh. Ia justru memanfaatkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Setelah mencengkeram mangsanya dengan kuat, elang terbang semakin tinggi ke udara puluhan meter. Bahkan terkadang lebih tinggi lagi. Dari atas sana, ia mengamati bebatuan di bawahnya. Bukan sembarang batu, melainkan permukaan yang cukup keras untuk memecahkan cangkang. Ketika posisinya sudah tepat, ia melepaskan mangsanya. Dalam beberapa detik, gaya gravitasi mempercepat jatuhnya kura-kura hingga menghantam batu dengan keras. Jika cangkangnya belum pecah, elang akan mengulanginya lagi dan lagi. Hingga akhirnya makanan itu terbuka. Strategi ini menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu berarti menggunakan alat. Terkadang, kecerdasan berarti mengetahui bagaimana memanfaatkan alam di sekitar kita. Dalam hal ini, elang menjadikan gravitasi sebagai alat berburunya. Menariknya, perilaku seperti ini telah diamati pada beberapa spesies burung pemangsa di berbagai belahan dunia, seperti elang botak dan elang emas. Bahkan, ada yang sengaja menjatuhkan mangsanya di lokasi yang sama berulang kali, karena mengetahui tempat tersebut memiliki batu yang paling efektif untuk memecahkan cangkang. Sebuah bukti bahwa pengalaman juga berperan penting dalam cara mereka bertahan hidup.